Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar Kak? wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Oh, ya. sehat. Ini podcast pertama kita ya Kak ya. Hari Amin. ini Insyaallah. kita membahas mimpinya Kakak di tahun 1988 yang berjudul Bintang Berekor yang Berwarna-Warni di Angkasa. Saat itu Kakak sekitar usia berapa Kak? Ya 76. Berarti 12 tahun ya Kak ya. Iya. Kakak masih itu. SD ya? Iya, masih Ya masih SD, belum balik Kakak waktu itu. Apa yang Kakak rasain waktu Kakak bermimpi ini? Yang saya rasain malam itu adalah malam yang sangat indah sekali, tapi saya tidak tahu maknanya apa. Terus tentang dunia itu yang saya rasain di situ, saya baru merasa dikenalkan tentang dunia itu seperti itu gitu loh. Jadi Karena masih tahapan saya kan Mm-mm. baru mengenal dunia gitu, walaupun saya sudah 12 tahun lah, berumur 12 tahun, tapi saya belum tahu saya tujuan saya ada di dunia ini apa gitu, saya belum tahu gitu. Seperti ada pembelajaran di situ. Saya dikenalkan tentang dunia tapi yang saya belum paham maknanya gitu. Itu hikmahnya. Hikmahnya Itu ya. hikmahnya ya. Kalau bintang-bintang berekor itu banyak ya kayak sampai ribuan gitu ya. Iya, saking Kayak banyak, gimana tapi dia rupanya? warna-warni. Bintangnya itu tidak, saya lihat dia enggak jatuh ke bumi, tapi hanya menghiasi angkasa itu. Itu seperti apa? Kalau kita bisa bilang seperti apa namanya itu ya? Kembang api apa namanya? Ya, kembang api kali ya. Ya, kalau kembang api kan dari bawah ke atas. Kalau ini dari atas ke bawah dia, Iya, tapi iya, iya. indah gitu. Indah ya, warna-warni lagi ya. Kalau itu dia berpusat dari satu terus muncul kayak bunga. Kalau ini enggak, dari atas itu ke bawah. Ada yang ke utara, ke selatan, ada yang ke kiri, ke kanan, timur, barat, kayak gitu dia. Di padang yang luas Iya, gitu ya, iya. kayak padang rumput atau Iya, kayak padang rumput di kayak situ. padang rumput Tapi ya. malam tapi dia agak terang. terang gitu. Mungkin Terang, terangnya karena jelas. pengaruh banyak Yang nampak jelas menonjol di situ tuh rumput. Rumput itu terang sekali, kelihatan hijau gitu. ya, padahal Iya, malam padahal ya. malam gitu. Biasanya kalau malam kan nggak sampai kelihatan Padahal kalau di segitu dunia hijaunya. nyata kalau malam kan enggak jelas dia, tapi di Iya. mimpi itu jelas sekali rumput warna hijau dan bintang yang jatuh-jatuh itu. Yang Adegannya bukan jatuh ke bumi, maksudnya seperti berkelebatan. Iya, berkelebatan begitu. Jadi itu Iya. yang Kakak rasain hikmahnya, Kakak apa? Ditunjukin ya bahwa seperti inilah mungkin apa fenomena alam. Walaupun saya belum tahu hikmahnya karena indah rasanya di situ di mimpi itu. Sampai alhamdulillah sampai detik ini Allah masih beri saya ingatan dalam mengingat mimpi itu. Ya, nah, terus saat Yang ini itu kan ya. dulu ya Kak ya. Yang saya tanyakan tadi itu apa yang Kakak rasain di dalam mimpi, terus apa yang Kakak rasain saat Kakak terbangun. Nah, sekarang kalau menurut Kakak apa hikmahnya bintang berekor itu untuk saat ini ketika Kakak sudah lebih memahami hikmah kehidupan dan juga udah mulai belajar Al-Qur'an gitu Kak. Masya Allah, setelah saya di umur 45 ini, yang hikmah yang saya dapat itu dari mimpi bintang berekor itu, saya baru tersadar ternyata ada hadis tentang bintang berekor. Gitu. Yang sebelumnya saya enggak tahu apa-apa tentang hal itu gitu. Masya Allah. Itu hikmahnya. Dan hadis itu ada kaitannya dengan Imam Mahdi ya Kak Iya, dan iya. juga akhir zaman Iya, gitu. iya. Jadi tapi kan kalau di dalam hadis itu kan bintangnya kalau nggak salah itu cuma satu, nggak warna-warni, cuman itu mungkin isyarat ya Kak ya untuk mencari. Ini sebagian, ini baru satu mimpi tentang bintang berekor, dan ada mimpi tentang yang satu bintang yang panjang kotak, tapi itu mimpi yang ada dah nanti yang di berikutnya. Nanti insyaallah kita jelasin insyaallah, nanti ya iya. di podcast berikutnya. Ya baiklah, mungkin itu dulu ya Kak ya. Jadi kesimpulannya tadi hikmahnya adalah mimpi bintang berekor ini saat ini baru Kakak sadari setelah Kakak mulai mengenal Al-Qur'an lebih jauh lagi, hadis, dan ternyata Kakak baru menyadari bahwa
ini adalah seperti isyarat bagaimana kita lebih menggali Al-Qur'an dan hadis. Dan hadis. ternyata isyarat bintang berekor ini ada kaitannya dengan akan kedatangannya Imam Mahdi gitu kan. Kalau yang saat ini itu yang saya dapatkan, tapi waktu dulu waktu saya mimpi ini saya lebih merasa condong ke saya seperti Allah kenalkan saya ini dunia itu seperti ini gitu. Tapi saya tidak tahu maknanya apa, saya belum tahu apa-apa, tapi yang dapat saya temukan itu saya dikenalkan gitu tentang dunia gitu. Tapi saya belum paham gitu. Tapi ingatan itu melekat gitu dengan mimpi ini, saya melekat gitu. Melekat ya. Jadi sampai hari ini, makanya kita catat. Ya, dan mungkin kita ingetin lagi bahwa pertama kali kakak mencatat mimpi itu saya perhatikan itu di Januari 2019 ya kak ya. Karena sebelum itu kakak tidak pernah yang namanya mencatat mimpi melalui Facebook kayak gitu. Nah jadi apa yang menyebabkan kakak pertama kali kok memutuskan untuk membagikan mimpinya kakak di Facebook di bulan Januari 2019 itu kak? Masya Allah, kenapa saya membagikannya di Facebook itu sebenarnya sebagai Facebook itu saya taruh untuk menjadi diari pribadi saya sebenarnya, diari pribadi saya. Karena saya tidak punya tempat mencatat dan juga saya sebenarnya tidak hobi mencatat gitu. Tapi kalau saya taruh di Facebook itu pun dulu itu Facebook anak saya, sebenarnya saya tidak tahu buka Facebook dulunya. Tapi anak saya yang ajarkan saya taruh di Facebook anak saya yang sekarang sudah jadi Facebook saya sendiri, di situ saya ambil gitu. Kenapa saya mencatatnya di bulan Desember itu? Saya kan 2018 berarti. Iya, 2018 itu di bulan Desember saya punya keinginan gitu untuk mencari tentang berita-berita gempa di Lombok. Saya ingin tahu gitu karena saya baru dengar karena anak saya suka buka YouTube gitu. Saya kan belum tahu YouTube itu apa. Terus anak saya bilang kita bisa melihat berita di sini tentang gempa-gempa yang orang rekam-rekam mereka simpen di sini, dia bilang. Jadi saya penasaran. Jadi saya cari dari situ. Saya cari tentang gempa Lombok atau gempa Palu waktu itu. Saya temukan di beranda YouTube saya ada tentang mimpi Muhammad Qasim di situ videonya. Nah, terus saya heran gitu. Kaget saya melihat ada video mimpi di situ. Terus saya bilang, ternyata ada orang yang sama seperti saya yang suka mimpi gitu. Nah, dari situ udah saya jadinya saya juga punya mimpi yang banyak kok mirip gitu. Mimpi-mimpi saya hampir udah sama dia gitu tentang akhir zaman apa gitu, walaupun saya sebenarnya belum tahu gitu akhir zaman, tapi saya banyak tahu dari informasi di mimpi-mimpi yang apa yang dia sampaikan itu sepertinya saya kan mengingat mimpi-mimpi saya juga. Jadi pas bulan kalau tidak salah itu bulan Juli sebelum gempa itu juga saya mimpi tentang Masjid Kubah Biru juga di situ. Nah di situ udah saya mulai terdorong lah gitu mencatatnya. Baru saya taruh di FB sebagai diary saya. Berarti sebelum kakak bagikan di FB Sida kakak berpikir bahwa apa benar mimpi-mimpi ini kok saya diberikan mimpi. Jadi kakak mungkin merasa agak-agak kurang normal atau gimana itu kak? Kalau masalah agak kurang normal, kalau saat bulan Desember sebelum itu saya pernah dalam kondisi hampir saya tidak berani untuk tidur karena saking setiap malamnya saya Allah bermimpi sebelum gitu. 2019 itu kak ya? Itu di saat saya masih muda malahan itu. Waktu saya masih remaja, waktu saya masih SMA dulu. Saya sering banyak sekali Allah beri mimpi, kadang mimpi orang yang meninggal. Jadi saya kalau mimpi yang bagus misalnya yang indah itu senang saya, tapi lebih sering saya mimpiin orang meninggal. Jadi saya tidak berani tidur, namanya iman kita masih tidak kuat, agama kita masih belum lah gitu. Jadinya tidak ada yang bisa menguatkan saya gitu.
Jadinya saya minta sama Allah, ya Allah saya enggak berani tidur, tolong hilangkan ini, saya minta begitu. Jadi Masya Allah benar gitu, perlahan-perlahan hilang gitu. Bukan hilang dalam artian saya enggak mimpi, saya tetap bermimpi, tapi saya kurang gitu untuk mimpi yang mati-mati. Tentang kematian itu lebih ke Contohnya gimana ya. Kak yang tentang kematian itu bisa dijelasin seperti Contoh apa? contoh satu aja contohnya. Saya waktu itu padahal saya ada di Lotim, di rumah keluarga saya tinggal di sana. Saya enggak tinggal sama orang tua saya. Dan zaman itu belum ada HP. Ya, Belum betul. belum ada, Nomor itu mungkin sudah ada tapi sudah ada, di lokasi saya belum gitu, di belum tempat banyak gitu iya ya. di kampung saya belum Ya, gitu. betul. Dan harga HP waktu itu mungkin mahal gitu kan, Ya. dan saya orang yang enggak punya, belum mampu untuk beli HP. gitu, dan belum tahu juga program-programnya Ya, gitu. terus. Ya jadi saya tinggal di Lotim. Pada saat bulan puasa hari Kamis, malam Kamis lah, saya mimpi ada tetangga saya meninggal. Enggak usah dah saya sebut namanya ya. Mimpinya kayak gimana tuh? Saya mimpi kan dia meninggal. Sebenarnya sebelum dia meninggal itu kan di mimpi. Ya. Dia datang kepada saya, dia bersalaman, dia pamitan, dia bilang dia mau pergi duluan. Saya mau pamit, saya mau duluan pergi. Dia bilang itu salam saya kepada orang tua saya, dia bilang. Akhirnya saya salaman sama dia. Saya kira dia mau pergi kemana, dia pergi. Tapi bukan dia sendiri, ada yang temenin dia, 2 orang. Tapi 2 orang laki-laki, tapi saya tidak tahu siapa dia gitu. Ya, betul. Dia berjalan seperti diiringi di sebelah kiri dan kanannya, dia berlalu berjalan. Entah dia dibawa kemana saya nggak tahu. Tapi setelah dia berlalu udah di ujung jalan, saya lihat pemandangan di atas kubur. Keluarganya banyak orang kampung menggali kubur, baru mayatnya dia yang dimasukkan di sana. Artinya dia meninggal di situ. Dalam mimpi itu Iya, yang di Kakak dalam lihat. mimpi itu dia pergi meninggal maksudnya di situ. Nah, setelah saya terbangun, saya kan enggak bisa pulang ke Lombok Barat kan, Iya, karena Kak. dia jauh, terus transportasi atau apa, saya kan tinggal sama keluarga di Lotim. Jadi pas lebarannya saya enggak bisa pulang ke orang tua saya pergi ke rumah ipar saya yang kebetulan dekat dari kampung tempat keluarga saya tinggal gitu. Saya pergi ke sana, ketemu sama kakak saya, sama Kak Mip, Kak Syam di situ. Akhirnya saya cerita sama Kak Mip, saya bilang, kemarin malam Kamis saya mimpi, saya bilang itu sebelum puasa kan hari lebaran ini saya ketemu. Saya bilang saya mimpi sama saya mimpiin si ini, saya bilang itu si Fulanah meninggal. Dia pamitan sama saya pertama sebelum dia dikubur itu, dia pamitan, saya enggak tahu dia mau kemana. Setelah dia pamitan dan nitip salam, dia berlalu, terus ternyata dia dikuburkan di situ. Saya lihat dia dikuburkan, ternyata dia udah meninggal di mimpi saya bilang itu. Akhirnya Kak Mip kaget dia. Kemarin dia dikuburkan, dia meninggal hari Jumat itu, dia bilang begitu. Terus apa yang Kakak rasain bahwa Side menyadari bahwa mimpi Side itu adalah petunjuk bahwa ada sesuatu yang akan terjadi seperti yang Kakak lihat gitu. Iya, kalau saat itu walaupun saya tahu itu petunjuk, tapi saya belum mampu gitu untuk mengikuti petunjuk mimpi ini waktu itu. Saya belum terbiasa gitu, masih shock terus gitu, ketakutan yang ada di situ. Jadi ketakutan ketakutan. Makanya saya kalau mimpi lebih cenderung saya banyak mimpi tentang kematian. Jadinya saya berdoa sama Kalau tentang Allah. akhirat gimana Kak? Pernah lihat dulu sebelum 2019? Sering saya mimpi tentang kubur, tentang akhirat, tentang siksa neraka atau apa siksa neraka sering gitu, tapi saya kan enggak mencatatnya gitu. Iya. Saya lebih malahan condong untuk saya lupakan gitu. Tapi ngeri ya Kak ya? Ngeri gitu, tapi saya lebih condong untuk lebih mau otak saya itu mengingat mana yang menurut saya yang indah-indah aja, seperti mimpi tentang berekor ini gitu. Kalau yang mimpi tentang siksaan alam kubur atau neraka itu saya lebih tidak berani untuk mengingatnya gitu. Betul. Nah, padahal
sebenarnya kalau untuk yang saat ini saya menyadarinya itu adalah sebenarnya petunjuk gitu. Betul. Kadang saya menyadari alhamdulillah gitu untuk saat ini aib-aib saya, dosa-dosa saya masa lalu Allah telah tutupi gitu. Mudah-mudahan Allah ampuni gitu. Aib-aib saya itu Allah tutupi, alhamdulillah gitu yang saya rasain saat ini. Padahal bisa kamu bilang menyesal, mungkin iya menyesal gitu. Menyesalnya kenapa saya tidak ikuti petunjuk dari Allah gitu lewat mimpi itu gitu. Dengan cara Makanya, harusnya karena saya belum tahu jalan gitu. Saya belum tahu jalan. Saya kira kan ya kebanyakan rasa takut di situ yang ada gitu. Karena mungkin iman di situ letaknya iman. Kalau sekarang alhamdulillah setelah banyak saya mempelajari tentang Al-Qur'an sejak tahun sejak 2019 ya, pertengahan 2019 sampai sekarang ini saya membaca Al-Qur'an dan terjemahannya, berkumpul dengan teman-teman anak-anak SA. Alhamdulillah baru saya memahami tentang hikmah Al-Qur'an itu untuk kita hidup di dunia ini. Ternyata mimpi-mimpi itu adalah motivasi saya untuk belajar Al-Qur'an dan berjalan di atas bumi ini sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an itu. Masya Allah. Luar biasa sekali Kak. Berarti mimpi-mimpi ini betul-betul sebagai kabar gembira, yaitu motivasi agar si penerima mimpi dan orang-orang yang mau mengambil ibroh dari mimpi itu menjadikan mimpi ini membuat dia bersemangat untuk lebih mencari tahu, menggali tentang apa isi Al-Qur'an, Allah maunya apa gitu kan. Lalu benar-benar dijalankan seperti itu. Karena kebanyakan orang juga bisa dikatakan mabok mimpi ya Kak ya. Mabok itu artinya dia dapat mimpi malah menjadikan dia menghayal. Kadang dia menghayalnya lama, lalu bukannya dia mencari ilmu dengan cara yang benar. Contohnya ya udah mimpi ini saya jadikan motivasi, lalu cari ilmu dengan cara apa gitu kan. Harusnya kan dia ada dua tuh cara Kak. Jadi mungkin kita harus mencari guru juga ya, kayak seorang ustadz atau ustazah gitu kan, yang memang paham lah gitu kan, ahlinya dalam ilmu agama dan manhajnya juga benar gitu. Lalu kita juga iringi juga lewat di YouTube juga gitu loh. Jadi mungkin kita juga bisa pilah-pilah gitu loh kan. Ada ulama-ulama yang memang bertauhid dan kemudian menjelaskan juga dengan dalil gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan sesuatu tapi nggak tahu dalilnya dari mana seperti itu. Nah jadi mimpi ini bukan sebagai dalil atau sebagai sesuatu yang membawa syariat baru, tetapi justru mimpi ini mendorong kita, ayo belajar Al-Qur'an, ayo belajar apa itu hadis, ayo jalankan sunnah, ayo berkumpul dengan orang-orang yang memang bersemangat seperti itu, mencari yang namanya Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang lurus, yaitu menempuhnya secara bersama-sama gitu kan. Dan tidaklah lain sekali lagi, berarti dari kesimpulannya yang saya tangkap, mimpi itu hanya motivasi, kabar gembira, bukan sebagai landasan ilmu agama, apalagi dalil yang menyetarakan dirinya dengan Al-Qur'an dan sunnah, tetapi dia hanya mendorong kita agar bersemangat menjalankan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi jangan sampai dibalik seperti itu akan menjadi sangat salah jadinya. Karena ibaratnya itu kita tidak bisa memahami merespon mimpi itu dengan baik jadinya. Padahal tujuan kita kan sudah jelas, yaitu menuju ke surga dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah, dan kedua itu sudah sangat lengkap, detil, tidak perlu ada penambahan lagi. Tidak perlu ada tambahan namanya syariat baru atau apa tuh, nggak perlu, nggak ada kayak gitu, karena dia sudah sempurna. Artinya apakah terus peran mimpi bagaimana? Ya memotivasi kita, karena manusia kan butuh motivasi, seperti itu, motivasi untuk lebih, yang sudah semangat lebih semangat lagi, yang tadinya loyo seger seperti itu, tapi bukan mikirin mimpinya melulu. Ya sudah, begitu kita tahu ini adalah Masya Allah, ini adalah bentuk anugerah dari Allah untuk memotivasi, ya langsung bergerak seperti itu. Apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi itu ya, jadi hikmahnya mungkin insya Allah yang kita bisa jalankan bersama insya Allah ya Kak ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran istiqomah. Saya perlu tambahkan di sini, pencarian saya selama ini tentang kehidupan, tentang agama yang lurus, tentang Islam gitu. Dari awal saya lahir sebagai muslim ya,
Tapi saya sebagai muslim dahulunya sebelum 2019 ini, saya masih muslim mungkin pada umumnya, belum sepenuhnya saya. Kayak gimana pada umum, kayak KTP gitu, Islam KTP Iya, gitu Pak? iya, saya mengaji, tapi saya tidak paham arah tujuan saya kemana. Itu. Saya sholat, saya mengaji Baca sesuai Al-Quran pada maksudnya, umumnya. baca Gitu. Al-Quran dengan Iya, bahasa Arab iya, maksudnya ya. iya. Maksudnya saya mengaji setiap malamnya, tapi maksudnya alhamdulillah itu sangat bagus, tapi akan lebih baik lagi bila kita mengetahui arti apa maksud Allah memberikan Al-Qur'an itu kepada umat manusia untuk dibaca di situ. Dipahami Agar kita maksudnya. kita pahami apa petunjuknya di situ di dalam Al-Qur'an itu, apa yang harus kita lakukan. Dan sebelum itu dulu mungkin jalan saya tidak terarah gitu. Kadang sekarang saya nanti saya berbelok lagi, saya mencari, Masya Allah di situ luar biasa sekali kasih sayang Allah. Allah selalu memberi petunjuk hidayahnya gitu ya. Alhamdulillah baru sekarang ini saya tersadar gitu, setelah saya mempelajari Al-Quran dengan bersama teman-teman di sini dalam perkumpulan yang cinta Quran lah gitu ya, di dalam kita juga punya ustadz juga ya, ustadz ustazah tempat ya, kita bertanya ya Kak ya. Dan Allah. ya memang bisa dikatakan yang bermadhab salafus soleh dan juga sunnah ya kayak gitu. Tapi kan kita ibaratnya tidak taklid kepada suatu golongan gitu, enggak gitu loh. Jadi jadi di sini kan banyak sekali ustadz-ustadz yang kita jadikan sebagai panutan juga, rujukan juga gitu. Ya diantaranya ya banyak lah ya Kak ya, dari yang dari Ustadz. Kalau di sini kan kita pakai Ustadz Firanda, kemudian Khalid, kemudian Ustadz Syafiq, kemudian Ustadz Jawas juga enggak salah ya, terus Zulkarnain, Abdul Somad, kemudian Adi Hidayat, Zulkifli Ali, Ihsan Tanjung dan banyak dah seperti itu. Ya, jadi kita tidak harus ustadz ini seperti itu, enggak gitu loh. Karena kan enggak mungkin ada yang sempurna di antara mereka. Dan kita di sini tidak kayak taklid pada satu saja gitu loh. Artinya kan kita juga ada bimbingan juga kan, ada Al-Qur'an, ada sunnah gitu loh. Yang penting semuanya teguh berdiri di atas fondasi tauhid ya Kak ya, tauhid di situ. Kalau memang ada ikhtilaf dalam mungkin dari segi fikih mungkinnya itu wajar gitu loh. Yang penting di sini bagaimana tauhid itu adalah harga mati. Ya baik, mungkin karena Islam itu kan satu sebenarnya, bukan terpecah belah. Betul. Baik Kak, jadi mungkin sekian dulu podcast kita hari ini. Masya Allah berkesan sekali di hikmah tentang mimpi bintang berekor Kak ya. Insya Allah di lain waktu kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.